Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di podcast Ramadan Teras PWM. Menguatkan ibadah, menggerakkan dakwah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Saya Eli Agustina dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang luar biasa, yaitu peran Aisyah dalam ketahanan keluarga. Pemirsa, topik ini sangat menarik untuk keluarga di tengah gempuran tekanan ekonomi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dan dalam beberapa tahun belakangan ini, permasalahan keluarga tentunya menjadi perhatian yang sangat besar, terutama bagi pemerintah terkait banyaknya kasus narkoba, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, kemudian KDRT, kenakalan remaja, dan kasus-kasus lainnya. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Randa Hajamurti Sri Hidayah yang kiprahnya dalam dunia dakwah dan sosial sudah tidak diragukan lagi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua 3 Pengurus Wilayah Aisyah Bengkulu. Ya, pimpinan wilayah Aisyah Bengkulu. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eli. Cak mana kabarnya tuh Bu? Sehat-sehat aja tuh? Alhamdulillah. Baik, udah siap kita hari ini membicarakan, mendiskusikan masalah yang seru ya Bu, tentang ketahanan keluarga. Iya. Ya. Jadi kalau bicara tentang ketahanan keluarga, mungkin istilahnya belum banyak yang tahu ya Bu, belum banyak yang familiar ya. Kalau ketahanan pangan, nah itu yang sedang digencar-gencarnya diangkat oleh Presiden kita Prabowo, itu mungkin sudah sering kita dengar. Iya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang ketahanan keluarga. Iya, Nah, baik. seperti apa ketahanan keluarga dan bagaimana kiprah Aisyah Bengkulu khususnya dalam rangka mengangkat isu tentang ketahanan keluarga. Ya, oke, baik. Mungkin pertama Bu, kita mulai dulu dengan sebenarnya ketahanan keluarga ini apa sih Bu? Ada penjelasan khusus nih biar kita lebih Baik, paham. pemirsa, alhamdulillah kita berada di Ramadan yang insya Allah penuh berkah. Begini ya Mbak Eli ya, berbicara masalah ketahanan keluarga itu adalah sebuah kondisi yang mampu, ya. Jadi kondisi dinamis yang merasa mampu untuk bertahan dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di keluarga itu. Kemudian beradaptasi terhadap krisis-krisis yang terjadi, serta memenuhi kebutuhan fisik, sosial yang dirasakan oleh keluarga itu sendiri. Kemudian yang berkaitan juga masalah dengan psikologis demi mencapai kesejahteraan lahir batin. Yang namanya ketahanan itu pasti adanya rasa yang dirasakan oleh sekelompok orang atau sekelompok manusia yang beraktivitas yang mengalami tantangan. Nah, dengan tantangan itu dia itu harus mempertahankan akibat dari tantangan yang dirasakan. Untuk apa? Untuk merasakan kebahagiaan lahir batin. Nah, seperti dikatakan tadi, kita katakan ketahanan pangan itu termasuk salah satu penyebab ketika kita tidak mampu untuk bertahan dalam pangan, itu juga akan merongrong dari sebuah ketahanan dalam keluarga itu sendiri. Kemudian satu pendapat juga dikatakan bahwasanya yang dikatakan ketahanan keluarga itu adalah mampunya seseorang, mampunya kelompok atau dalam satu komunitas katakan keluarga ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada kebutuhan yang kadang-kadang yang memang harus dipenuhi sebagai dasar, kemudian ada sifatnya yang tidak terlalu ya, yang tidak terlalu dipentingkan. Nah, sekarang ini mampu untuk bertahan
Maaf, ada gangguan. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, maka dari itu, keluarga yang kuat itu ya, dia sukses. Sukses untuk bertahan ditandai dengan ketahanan fisik, sosial, mental, emosional, spiritual dan ekonomi yang sedang dihadapinya. Nah, jadi itu secara gambaran secara umum, Mbak Eli ya. Ya, karena situasi sekarang kan kita sering dengar di media-media itu bagaimana rumah tangga itu hancur lebur Betul, karena permasalahan ekonomi. Ya, banyak sekali terjadi kekerasan karena masalah ekonomi, betul. perceraian karena ekonomi. Kemudian banyaklah kasus-kasus yang ada di dalam rumah tangga. Tadi poin yang mau saya garis bawahi adalah bagaimana sejahtera lahir dan batin itu yang penting ya Bu ya. Nah kalau menurut Bu Murti sendiri nih sebagai orang yang sudah uh, lama terjun dalam dunia sosial dakwah kemudian membersamai keluarga-keluarga terutama yang ada di Bengkulu ini, penting nggak sih isu tentang ketahanan keluarga ini kita angkat dan kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Kalau perhatikan, memang masalah yang terjadi di masyarakat, baik itu kadang-kadang kalangan usia muda yang dalam kehidupan rumah tangga ataupun juga yang dialami oleh orang-orang yang usia tua, yang lanjut usia, dalam sebuah tatanan keluarga, itu tidak menutup kemungkinan retaknya satu keutuhan keluarga itu ketika mereka tidak mampu bertahan. Sewaktu mereka menghadapi gangguan. Yang gangguan itu ada kalanya datang dari dalam, ya, pribadi sendiri atau kelompok di rumah tangga itu sendiri, dan juga kadang-kala datang dari luar. Nah, masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu, baik itu kadang-kadang yang membawa porak-porandanya atau pecahnya dalam satu tatanan keluarga, bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Faktor ekonomi yang kadang-kadang lebih dominan. Mengapa? Kadang-kadang ekonomi ini seakan-akan jadi penentu kesuksesan dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Padahal tidak selamanya demikian. Banyak faktor-faktor yang lain. Antara lain faktor pendidikan. Jadi faktor pendidikan itu ngaruh gitu ya Bu ya? Iya, itu menentukan untuk keberhasilan dan bertahannya dalam sebuah keluarga menjadi keutuhan, jadi keluarga yang utuh. Berapa banyaknya orang-orang juga, nah tapi tidak semuanya Mbak Eli. Ada orang yang juga berpendidikan, ya, berpendidikan, tapi kadang-kadang kita temui itu tidak menjadi keluarga yang bertahan. Nah, berarti ada lagi faktor di atas itu yang menentukan, yakni faktor agama. Oke, agama poinnya. Jadi faktor agama itu juga termasuk poin yang sangat menentukan. Walaupun di satu sisi kurang, ya, kurang ekonomi, pendidikannya kurang, kemudian ada emosionalnya juga kurang, tapi karena dikunci oleh faktor agama tadi, insya Allah itu akan lebih menentukan ketahanan dalam satu keluarga. Makanya nyambung sebenarnya kan kalau di dalam Islam itu kalau mau pilih pasangan ada kriteria-kriterianya Bu ya. Betul. Itu nyautnya nanti ke ketahanan pangan juga, ketahanan keluarga juga itu Bu. Iya. Memilih misalnya faktor keturunan, faktor kecantikan itu sudah nomor sekian sebenarnya. Nah, hartanya dari kedudukan itu. Tapi yang paling menentukan adalah faktor agama. Sekalipun hartanya banyak, yang cantik, yang ini, ekonomi cukup, tapi kalau agamanya ini, itu bisa buyar. Iya, poin pentingnya di situ. Iya, di agama. Jadi kita sama-sama harus menyadari bahwa setiap rumah tangga itu pasti akan ketemu dengan masalahnya kan Bu ya. Betul. Dan beda-beda, nggak boleh iri dengan ujian rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lain. Betul. Makanya ketahanan keluarga ini penting untuk kita angkat, kita naikkan terus supaya setiap keluarga itu menyadari bahwa kita harus sama-sama saling berjuang untuk mempertahankan keluarga masing-masing. Nah kemudian ini yang menarik ini adalah peran Aisyah ini Bu. Betul, ya kan. Aisyah memandang isu ini sebagai isu yang strategis dan penting untuk kemudian dijadikan arah gerakannya. Nah yang ingin saya tanyakan,
Kira-kira nih, bagaimana pandangan Aisyah sendiri terkait dengan, ketahanan, keluarga ini? Apakah Aisyah ini udah punya program-program sendiri, gerakan sendiri, arah sendiri terkait dengan ketahanan keluarga ini? Baik. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan ya Aisyah tentang ketahanan keluarga itu tidak jauh berbeda ya. Cuma ada ciri Oke. sedikit sebagai spesifik lah ya. Dikatakan bahwasanya Aisyah itu memandang bahwasanya suatu ketahanan keluarga itu adalah kemampuan keluarga muslim. Nah ini, Oke. kita tahu tadi secara umum kan, ini kemampuan pada ini keluarga muslim untuk membangun kehidupan yang sakinah, punya ketentraman, ya, mawaddah, kasih sayang, dan rahmah. Rahmah itu dikaitkan dengan peduli, ya, jadi kepedulian sesama. Nah kemudian bermuaranya kemana? Bermuaranya kepada kehidupan tadi yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian untuk menuju reda Allah. Oke. Dan untuk menuju reda Allah. Nah maka dari itu ya bahwasanya sakinah, ketahanan keluarga yang dikatakan oleh Aisyah itu berarti ada stressing itu masalah agama yang harus dipenuhi. Mengapa? Seperti dikatakan pada awal, bahwasanya agama itu sebagai kuncinya. Walaupun yang lainnya kurang, tapi dikarenakan sudah dikunci oleh agama, ya udah kekurangan-kekurangan itu ditutupi oleh agama. Itu. Nah kemudian berbicara masalah Aisyah, sampai di mana Aisyah itu berusaha lah, ya, berusaha untuk menuju kepada keluarga yang tahan, yang disebut dengan keluarga yang tangguh. Ya. Kita melihat kepada program-program yang sudah dibuat, alhamdulillah, dengan majlis dan lembaga yang ada di Aisyah itu sendiri. Yang pertama kita melihat daripada majlis. Ada apa aja kira-kira Iya, majlis yang ada di iya, Aisyah nih kan, majlis biar yang ada di teman-teman yang Aisyah ada itu di kan rumah juga. majlis tablik, Oke, tablik nih ya, tablik dan majlis ketarjihan ini. tablik dan ketarjihan. Ini Dalam majlis, gongnya nih, ini gongnya. iya, itu corongnya. Iya, corongnya. Jadi majlis tablik itu senantiasa menyuarakan. Menyuarakan itu tidak hanya di tingkat wilayah, Mbak Eli. Itu dari tingkat ranting. Oke. Di tingkat ranting sudah barang tentu itu caranya berbeda. Ya. Tingkat ranting itu sudah paling tidak memberikan perhatian, ya, perhatian kepada kelompok-kelompok keluarga yang notabene-nya kadang-kadang yang membuat keluarga itu tidak tahan, katakanlah disebutkan kira-kira yang menengah ke bawah. Nah itu yang cepat membawa ini, walaupun kadang-kadang yang tingkat atas juga tidak menutup kemungkinan. Nah di tingkat ranting pun sudah disampaikan pada pengajian-pengajian kita dalam pembinaan keluarga sakinah. Oke, pembinaan keluarga sakinah. Kelompok keluarga sakinah, ya. Nah pembinaan keluarga sakinah itu disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Karena apa? Kadang-kadang secara ininya judulnya pengajian keluarga sakinah, berarti itu kan langsung. Kemudian ada juga pengajian-pengajian yang tidak langsung menyebut judul. Nyelip lah pesannya. Iya, tapi ada pesan-pesan. Pesan-pesan di sana yang sebenarnya bermuara. Bermuara apapun yang kita berikan kepada jamaah itu, umpama untuk rajin salat, walaupun judulnya bukan pendidikan keluarga sakinah. Kepada keluarga yang rajin salat itu membawa satu ketentraman. Dalam sebuah rumah tangga. Nah kan itu. Nah jadi dari ranting sampai ke cabang, sampai kepada tingkat daerah dan wilayah. Nah, namun itu tergantung pada programnya masing-masing dan ya, berarti kita menyadari kalau masalah apapun sebenarnya bisa selesai dengan agama, asal agamanya itu sudah mantap. Masalah ekonomi, masalah pendidikan, keributan di dalam keluarga, itu bisa selesai sebenarnya. Bisa selesai dengan adanya rasa agama tadi. Okay. Nah, jadi itu pengajian-pengajian yang disampaikan oleh majlis tablik dan ketarjihan. Nah, kemudian masalah ketarjihan tadi itu juga disampaikan. Itu yang berkaitan dengan hal-hal yang khususiyah, ya, yang khususiyah yang ada dalam Aisyah itu sendiri. Nah, tapi secara umum
itu membicarakan masalah keagamaan. Jadi pentingnya dalam kehidupan sebuah rumah tangga itu, seperti katakan kembali lagi pada kuncinya agama. Nah, itu yang pertama. Jadi sampai kepada tingkat wilayah itu mengkaji, ya, disampaikan dalam tablik-tablik. Kemudian yang kedua, majelis pendidikan. Oke, pendidikan. Majelis pendidikan. Nah, Ini luar biasa. majelis pendidikan itu sudah, alhamdulillah, ya, sudah banyak menanamkan ya, usaha perbaikan dalam satu kondisi menuju pada kondisi yang baik. Itu dimulai daripada sekolah pendidikan anak usia dini. Oke. PAUD Aisyah itu kan, kemudian TK Aba yang ada di cabang yang ada di ranting. Nah, itu sebagai usaha. Usaha mengapa? Jangan sampai nanti hidup manusia itu sunyi daripada masalah pengetahuan. Iya. Karena kesemuanya itu membawa pada aspek ketahanan tadi. Iya. Nah, jadi untuk Bengkulu belum ada universitas sebagaimana di Jawa kan sudah ada Universitas Aisyah. Tapi untuk Bengkulu, Aisyah sudah berusaha membuat PAUD dan ABA-nya. Walaupun itu hanya dikerjakan oleh level tingkat cabang. Tingkat cabang dan ranting. Nah, karena apa? Untuk wilayah itu tidak mengurus masalah PAUD. Iya. Ini terkait masalah pendidikan ini luar biasa kan, Muhammadiyah ini termasuk organisasi yang concern terhadap pendidikan. Alhamdulillah. Iya, lembaga pendidikannya mulai dari anak-anak usia dini, bahkan yang dari kecil-kecil juga ada Bu ya, penitipan betul. mulai dari lahir sampai kemudian lansia ya kan Bu. Lansia itu tetap diperhatikan oleh Muhammadiyah. Betul. Dan menyisipkan pesan-pesan agama di situ supaya ketahanan keluarga tadi terbentuk. Iya. Nah, berkaitan dengan lansia, Mbak Eli, itu lansia itu diinikan sebagai program pada majelis kesejahteraan sosial. Iya. Pernah ada pesantren lansia ya? Iya, Bu, betul. ya? Ada pesantren lansia. Jadi luar biasa itu ya. Nah, untuk pesantren lansia sekarang itu kita kembalikan kepada daerah. Oke, daerah. 2 tahun yang lalu itu diadakan oleh wilayah. Ya, Semangat majelis itu ya. kesejahteraan sosial di wilayah. Nah, sekarang kita serahkan kepada daerah masing-masing. Dan tahun ini kota ya juga daerah yang lain itu melaksanakan pesantren lansia. Kenapa? Yang lansia itu kan aset negara ya. Iya, Walaupun aset negara itu katakanlah bukan berarti aset itu selalu mendatangkan hasil, ya, tapi itu makhluk yang harus dipelihara oleh negara. Ya termasuk makhluk. Jadi bukan anak yatim. Iya. Yang harus dipelihara negara, walaupun itu ya tidak secara langsung. Kenapa? Mungkin ada lansia itu yang punya penghasilan sendiri kan begitu, dan ada anak-anaknya. Nah, ini lansia ini itu perlu perhatian khusus. Ya, jadi lansia itu adalah generasi sandwich yang perlu perhatian. Mengapa? Yang bawah jika memperhatikannya, yang di atas memperhatikannya. Nah, ketika dia itu hidup sebagai lansia, anak-anaknya kan harus memperhatikan dia. Kemudian si pemelihara tadi, anaknya, juga harus memperhatikan yang bawahnya. Nah, itu menjadi lansia itu ya katakanlah satu makhluk yang harus dipelihara tadi. Nah, dan tidak bisa dibuang walaupun dia buruk. Karena jumlahnya di Indonesia juga banyak. Dan kita harus memandang itu sebagai kelompok yang memang harus diperdayagunakan. Betul. Ya. Jangan sampai menunggu datangnya hari H itu. Nah, itu makanya habiskan dengan sia-sia. Betul. Gitu. Nah, itu makanya melalui Majelis Kesejahteraan Sosial, ya, baik itu di pimpinan wilayah Aisyah maupun di pimpinan daerah Aisyah, itu berusaha bagaimana untuk menggembirakan, menyenangkan lansia itu sendiri. Nah, kemudian ada Majelis Ekonomi, ya. Majelis Ekonomi itu berbicara masalah bagaimana pengembangan ekonomi umat ini, peningkatan ekonomi keluarga. Oh, itu diurusin juga sama Aisyah ya, Bu? Diurusi oleh Aisyah. Banyak urusan. Jadi pada beberapa waktu yang lalu ada kegiatan kita yang memberikan stimulan. Stimulan yang bersifat bantuan dana, ya,
seperti kepada kelompok usaha ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong, kepada kelompok-kelompok tani Aisyah. Oh, ada ya. Iya. Walaupun itu belum secara itu ya, ke tingkat atas, tapi Aisyah sudah berusaha berbuat. Oke, itu mereka diajari cara bercocok tanam plus agamanya juga di sana ya, Bu? Nah, di sana di saat mereka berusaha untuk mengembangkan hasil taninya, hasil tanamannya, di sana sekaligus kita masukkan dengan pengajian-pengajian. Iya. Nah, kemudian seperti adanya kelompok usaha ya, usaha ekonomi Aisyah, Bu Eka itu kan begitu. Nah, itu tergantung dengan tingkatan masing-masing. Jadi adanya koperasi walaupun itu hanya prakoperasi. Dan di tingkat wilayah sendiri bukan prakoperasi, tapi sudah koperasi yang sudah diinikan oleh badan hukum. Ya kan begitu. Ini berefek nggak, Bu, koperasi ini ke kesejahteraan anggotanya? Itu berpengaruh. Yeah. Nampak pengaruh yang ini positif ya. Jadi terbantu, mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan walaupun itu sifatnya pinjaman, ya, sifatnya pinjaman kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu ataupun keluarga-keluarga yang pada waktu itu sangat memerlukan. Ya. Kemudian lagi ada majelis hukum. Hukum dan hak asasi manusia. Oh, itu ya. Aisyah bahas juga. Ya. Aisyah juga berperan dan berusaha untuk memberikan bantuan hukum. Jadi di Aisyah juga sudah ada punya LBH, Lembaga Bantuan Hukum Aisyah. Ya. Jadi LBH ini itu memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang memang memerlukan. Dan ada kalanya memang bantuan hukum itu diberikan kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam hal hukum. Adanya pelecehan-pelecehan sosial, ya, pelecehan seksual yang dialami oleh keluarga. Adapun itu keluarga-keluarga yang memang keluarga yang mampu dan ada keluarga yang tidak mampu. Warga Muhammadiyah atau bukan warga Muhammadiyah juga bisa ya, Bu? Warga bukan Muhammadiyah Aisyah pun bisa meminta bantuan hukum. Oh, bisa. Nah, kemudian seperti adanya terjadi pelecehan seksual, ya, korban pelecehan seksual yang terjadi beberapa waktu yang lalu, 4 tahun yang lalu, yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Nah, di sana juga alhamdulillah ya LBH Aisyah juga berperan untuk membantu. Nah, kemudian memberikan advokasi, ya, advokasi kepada masyarakat yang katakanlah kurang kesadaran hukumnya ataupun mungkin memang belum sama sekali tahu dengan masalah hukum itu. Jadi alhamdulillah Mbak Eli ya, Aisyah itu dari segi hukum ya sudah memberikan berbuat kepada masyarakat yang terkena dengan masalah pelecehan masalah hukum ya, masalah pelanggaran hukum sebenarnya. Berarti tadi walaupun bukan warga Muhammadiyah, masyarakat umum juga tetap bisa mengakses bantuan hukum ini ya, Bu. Berarti tinggal datang ke Aisyah terdekat ya, Aisyah terdekat, kemudian dia menyampaikan, nanti akan di follow up oleh teman-teman yang ada di LBH. Iya, Nah, kemudian juga ini yang korban KDRT, kemudian mungkin kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian dan lain sebagainya, itu bisa di sana semua. Bisa didampingi oleh LBH. Di media. Nah, kemudian kami informasikan bahwasanya beberapa waktu yang lalu dalam Ramadan ini juga ya dari Kumham kita ya, sudah memberikan bantuan berupa bantuan untuk para masyarakat yang kurang mampu. Nah, kemudian memberikan layanan gratis. Oh, gratis ya? Iya, layanan gratis yang bertempat di kampus 3. Nah, ini menarik ini yang sepertinya masyarakat banyak yang belum tahu ini. Harus kita terus sosialisasikan bahwa Aisyah ini punya program gratis kayak gitu yang bisa dinikmati. Walaupun ya katakanlah mungkin pada Ramadan ini ya, gratis ya. Karena kita kan ada jalinan. Ada link kita ke pengadilan kan begitu. Ya, jadi alhamdulillah LBH daripada Aisyah itu
sudah ada MOU-nya kepada Oh, iya. pengadilan negeri dan pengadilan agama. Oke. Nah, itu. Kemudian lagi LHPB kita, Oh iya, apa itu Bu, LPH? Lembaga Lingkungan Hidup Oh, lingkungan dan hidup. Penanggulangan Nah, Bencana. ya, ini seru nih karena Ya. sedang marak nih, termasuk Menteri Agama sedang menggalakkan ekoteologi. Nah, Iya. nah, Aisyah peran juga di sana ya Bu ya. Masalah lingkungan hidup dan penanggulangan. Nah, apalagi berkaitan dengan bencana alam. Oke. Bencana alam yang dirasakan oleh baik itu katakanlah musibah nasional ataupun lokal ya. Iya. Oke. Alhamdulillah Aisyah dengan kerjasamanya ikut menggalang dana ya, dan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terdampak dengan bencana alam. Termasuk kemarin yang barusan Termasuk bencana kemarin, Sumatera iya, ya Bu ya? bencana Sumatera. Dan juga tahun yang lalu juga kita pernah memberikan bantuan. Jadi insya Allah dan alhamdulillah yang sudah-sudah, baik itu di luar Provinsi Bengkulu, ya, seperti yang ada terjadi di Irian, ya. Alhamdulillah Aisyah bersama-sama dengan LHPB-nya ikut menggalang dana. Baik itu yang kita mintakan dari keluarga Aisyah itu sendiri maupun dari yang di luar, dari keluarga Muhammadiyah dan Aisyah. Ini upaya saling tolong menolong dalam Saling mewujudkan tolong-menolong. ketahanan Iya, betul. keluarga tadi ya Bu ya. Oke. Ya. Jadi itulah Mbak Eli ya. Ada Jadi, ini majelis Kesos itu oh iya, ada majelis Kesos ya, itu kita sekarang kan punya panti untuk wilayah. Anak-anak itu ya Bu ya. Iya, untuk wilayah punya panti. Dan di daerah ada berapa daerah itu punya panti asuhan. Seperti di Rejang Lebong, di Lebong, kemudian di utara itu ada panti yang didirikan oleh pimpinan daerah Aisyah. Nah, kemudian itu sekarang ini selain anak-anak yang ada di panti, itu juga ada anak-anak asuh kita yang di luar panti. Jadi asuhan keluarga tapi ikut terdaftar. Ya, ikut kita daftarkan itu sebagai anak-anak yang kalaulah ada bagian bagi mereka, apakah itu sifatnya dari pemerintah ataupun dari swasta, itu anak-anak yang terdaftar itu sebagai anak asuh luar panti. Jadi anak asuh luar panti itu di bawah asuhan keluarga sendiri. Ada keluarga. Sedangkan anak-anak yang di panti itu diasuh oleh pengasuh-pengasuh yang ada di panti. Nah, anak-anak itu ketika tiba saatnya nanti, itu akan kita kembalikan kepada keluarga. Jadi bukan seperti diambil alih gitu ya. Bukan seperti dulu. Kalau dulu kan mungkin anak-anak itu bisa tinggal seumur hidup di panti. Kalau sekarang tidak. Kenapa? Kita tidak akan memutuskan. Tidak akan memutuskan hubungan ketika mereka sudah mampu untuk berdiri, ya, walaupun bukan masalah ekonomi, tapi mereka sudah bisa berkembang untuk mengembangkan jati dirinya di tengah-tengah masyarakat. Ya silakan, kalaulah mereka akan diambil oleh pihak keluarga. Nah, itu. Dan ini mereka dibekali skill untuk nanti langsung kembali ke keluarganya masing-masing. Iya. Jadi mereka itu setelah kita sekolahkan, kalaupun mungkin bisa kita sekolahkan sampai perguruan tinggi, itu melihat kemampuan mereka. Nah, kemudian di asrama mereka itu diberikan keterampilan. Mereka diajak masak-masak, kemudian diajarkan keterampilan, ya kemudian mereka dibekali dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka kembangkan dari peningkatan usaha. Jadi seperti bikin keripik tempe, kue-kue ringan yang lainnya. Diharapkan ketika mereka nanti keluar, keluar dari panti kita dan akan bergabung atau hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka punya kemampuan sedikit-sedikit untuk mandiri, kemampuan survive, menghadapi ini. Nah, kemudian dalam MKS juga, ya, kita itu ada santunan atau seperti dikatakan tadi itu memperhatikan yang lansia itu tadi. Nah, ini lansia ya. Nah, untuk tahun ini ya seperti dikatakan kalau lansia itu kan sudah kembali ke daerah. Nah, dan insya Allah sebentar lagi Aisyah juga akan berbagi. Dalam rangka memperhatikan, ya, untuk melihat, ya, mengajakkan kita ini ya untuk merasakan bagaimana kira-kira kondisi orang
yang kekurangan berada di luar. Mm-mm. Tetapi itu sudah barang tentu sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, kan gitu Mbak Eli ya. Nah itulah kira-kira Iya. Mbak Eli. Kalau kesehatan Oh tadi ya, udah belum kita ini ya, senggolnya. di Aisyah juga punya majelis yang namanya majelis kesehatan. Oke. Ya. Nah majelis kesehatan itu sudah, ini kan kita ada, ini kan untuk membebaskan TB, tuberkulosis. Oh, oke. Nah kan gitu ya. Nah kemudian eh, untuk memberikan pemahaman tentang stunting, Oke, ya stunting. stunting, memberikan apa, penyuluhan Hmm. ya, bebas stunting. Nah kemudian bagaimana kita itu memberikan pemahaman kepada masyarakat, yakni sehat, Oke. reproduksi sehat. Mm-mm. Nah itu reproduksi sehat bisa bekerja sama dengan majelis tablik. Mm-mm. Ya. Oh, Majelis tablik memberikan pemahaman tentang reproduksi kepada siswa-siswa, ya, siswa remaja. remaja usia nikah, Oke. remaja pranikah, Yang rentan ini ya. yang rentan. Nah, ketika itu mereka langgar, ya, ada hal buruk Ya, yang mungkin akan terjadi. Nah, ini yang kita berikan pemahaman kepada mereka. ya. Program bimbingan remaja usia sekolah itu ya, Betul. yang maksudnya ke program itu. Iya. Oke. Jadi kalau diperhatikan tadi, sebenarnya kita berangkat dari pemahaman, dari kesadaran bahwa setiap kita punya Iya. kewajiban untuk berdakwah. Betul. Setiap kita harus menyisipkan nilai-nilai agama dalam banyak aspek kehidupan, mulai Betul. tadi pendidikan, kesehatan, kemudian hukum dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat-lihat, berarti peran Aisyah, terutama Aisyah Bengkulu, dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga itu sudah luar biasa ya. Dan tadi poinnya, walaupun mungkin Aisyah ini kan notabene-nya adalah tadi kata ibu ya, lansia, tapi walaupun lansia adalah lansia-lansia yang produktif, yang hebat, yang punya pikiran berkemajuan ke depan. Lansia smart kata orang. Ya, oke, lansia smart ya, yang dia garap nih semua bidang-bidang yang memang itu strategis untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Iya. Tapi kira-kira nih Bu, dalam prakteknya ada nggak tantangan yang kita hadapi nih, teman-teman Aisyah hadapi ketika mau mewujudkan ketahanan keluarga? Karena selalu ada pertentangan, baik dan buruk itu kan selalu ada pertentangan ini. Kira-kira apa yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Aisyah dalam mewujudkan ketahanan keluarga ini? Baik. Jangan kena Aisyah. Rasulullah aja kan ketika berdakwah ada tantangan. Oke. Ya. Nah, cuma kadang-kadang kita itu selaku manusia, ketika kita merasakan sesuatu itu belum berhasil, seakan-akan kita itu ada rasa putus asa. Ya. Nah, tantangan-tantangan seperti ini Mbak Eli bisa. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang kadang-kadang kurang mau menerima. Kurang mau menerima ketika kita memberikan sesuatu. Kenapa? Itu kadang-kadang sudah didahului oleh adat kebiasaan. Iya, Ya, adat kebiasaan. Seperti kita menanamkan kepada anak-anak remaja kita yang seharusnya mereka sudah tahu. Tetapi apa kata orang-orang tua? Jangan disampaikan itu kepada anak remaja. Kenapa? Itu adalah hal yang tabu. Iya, seks edukasi gitu ya. Seks edukasi itu jangan dulu. Ya, kalau orang dulu menganggap pendidikan seks itu adalah hal yang tabu. Iya. Tapi kalau sekarang justru anak-anak harus diajarkan seks, pendidikan seks supaya terhindar dari pelecehan seksual. Jangan terjadi pelanggaran. Gitu ya. Ya. Kemudian, walaupun itu alasan klasik ya, tapi kadang-kadang itu juga menjadi, kalaupun tidak suatu penghambat untuk memperlambat jalannya satu usaha. Apa itu? Ya, faktor-faktor ya dada. Tapi sekali lagi dikatakan, itu tidak menjadi faktor utama. Kadang-kadang ada sesuatu yang bisa kita laksanakan tanpa memakai itu. Kan begitu. Jadi geraknya kurang leluasa karena tidak ada itu. Nah, jadi tapi walaupun ini karena kadang-kadang anak muda, walaupun kita tidak muda lagi, yang bergerak karena melihat itu. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak semua keberhasilan itu ya harus dicapai dengan dana tadi. Tapi kan bagi orang yang lemah untuk bergerak, untuk dakwakan itu kan jadi penghalang.
Karena sama seperti di majelis tabligh itu banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita bisa lakukan tanpa mengeluarkan dana. Betul. Ya, Yang penting ada lahan. oke. Ada lahan yang akan kita jadikan garapan untuk didakwahi. Dan mau. Dan mau. Oke. Ya. Nah, kemudian yang itu lagi itu adanya kerjasama yang baik. Oke. Kerjasama yang selama itu pekerjaan dikerjakan oleh anggota teamwork yang kuat, kan begitu. Iya. Insya Allah apa yang akan kita inginkan itu akan tercapai. Mm-mm. Walaupun ada hambatan, yang tantangan tadi kan, Mm-mm. tapi katakanlah itu eh, jangan dijadikan faktor utama. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya Mbak Eli ya, kadang-kadang ketika kita akan memasuki satu tempat, ya, seperti tadi, tidak semuanya menerima Oke. apa yang akan kita sampaikan. Iya. Mereka menganggap kadang-kadang itu katanya akan membuat pembaharuan. Iya. Pembaharuan itu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Balik lagi karena baju tadi kan Iya, Bu ya, karena iya, baju. iya. Padahal sebenarnya siapapun kita, pakai baju apapun kita, Iya, kita punya kewajiban untuk berbuat baik. betul. Cuma karena orang sudah prasangkanya sudah tinggi, Iya. itu jadi Tapi alhamdulillah. iya, Ya. oke. Jadi Itu apa ya? perjuangan ya Bu ya. Perjuangan Oke. kenapa? Tidak semua yang kita inginkan itu mulus jalannya. Iya, Pasti mungkin di situ melalui ladang perjuangan. pahalanya di Betul. situ ya Bu Iya. ya. Oke, ini bahasannya cukup menarik nih tentang ketahanan keluarga. Ibu, sekarang ini kan Indonesia termasuk negara yang angka perceraiannya tertinggi ya. Walaupun tahun kemarin sepertinya sempat turun nih. Kalau Ibu menyikapi hal ini, kira-kira apa saja nih yang menyebabkan terjadinya permasalahan itu tadi terkait dengan perceraian ini? Tadi kita di awal masalah ekonomi ya Bu ya, Iya. masalah ekonomi, ketimpangan. Karena saya pernah baca itu bahwa sekarang ini perempuan yang bekerja itu banyak jumlahnya. Sudahlah perempuan jumlahnya banyak, perempuannya bekerja dan mereka merasa superior, lebih tinggi daripada laki-laki. Betul. Nah, apakah ini juga menyebabkan penyebab terjadinya perceraian, termasuk juga penyebab jadi keluarga itu nggak awet gitu. Pernikahan dini menjadi faktor. Oke. Oh iya bisa jadi gitu ya. Ya. Pernikahan dini kadang-kadang ya karena apa? Masing-masing itu belum waktunya untuk nikah. Belum matang, oke. Belum matang. Ya. Jadi mungkin matang dalam segi fisik ya. Iya, oke. Fisik. Tapi belum matang dalam segi emosi. Oh. Jadi mungkin badannya sudah besar. Dikatakan badannya sudah besar. Tapi tidak menutup mungkin walaupun ini umurnya sudah lanjut, ya, maksudnya bukan selanjut, dewasa. Iya. Ada juga orang yang hanya dewasa dalam usia, tapi tidak dewasa dalam menghadapi keluarga. Kan gitu. Nah, kita katakan itu adalah faktor ilmu juga penentu. Seperti kita kembali pada pembicaraan awal. Ada orang yang sama-sama, pendidikan selevel, kadang-kadang juga ditemui dalam keluarga berantakan. Iya. Nah, tapi ada juga orang yang biasa-biasa saja, ya, itu langgeng. Oke. Nah, kemudian yang faktor tadi itu ada satu perasaan, ketika satu pihak itu, apalagi yang tinggi itu pihak perempuan, sedangkan pihak laki-lakinya itu lebih rendah, ya, dari strata ekonomi, strata pendidikan dibandingkan dengan pihak perempuan. Ini perempuan merasa tinggi. Nah, itu makanya Mbak Eli banyak ya yang kasus terjadi itu sekarang ini perempuan ya yang minta gugat cerai. Nah itu. Udah bisa cari duit sendiri tadi ya. Sudah bisa cari duit sendiri, kemudian sudah merasa sendiri. Ya. Untuk kemana-mana mereka bisa motor sendiri, bisa mobil sendiri. Akhirnya menganggap laki-laki itu dan suami itu lebih rendah dari dia. Udah nggak perlu lagi. Gitu. Nah, jadi yang seperti itu tuh rapuh. Nah, maka untuk penguatnya agama. Balik lagi tadi. Balik keimanan.
Keimanan agama. yang menentukan, yang mempertahankan. Mm-mm. Ya, tidak memperhatikan kurang-kurang sedikit. Iya. Apa yang terjadi dalam rumah itu kekurangan ekonomi. Itu tidak jadi masalah. Mm-mm. Karena apa? Mereka sudah paham dengan agama tadi. Nah, tapi kalau pernikahan dini tadi memang belum ini. Iya, oke. Kecil-kecil, masih kecil-kecil sudah punya anak. Terus Mm-mm. kemudian ditambah lagi, belum besar anak yang satu ini. Ya, Mm-mm. sudah mau lahir anak yang satu lagi. Oke. Nah, itu. Ya. Berarti memang balik lagi ke sebenarnya inti masalahnya itu adalah bekal agama, iman dan takwa dari Betul. seorang Iya. pasangan suami istri yang nanti akan membawa keluarga kecilnya ini bertahan menghadapi tantangan zaman, baik itu urusan ekonomi, urusan pendidikan, Betul. urusan Sosial yang lainnya. sosial lainnya. Ya. Karena yang pasti setiap rumah tangga itu akan menemukan permasalahan. Ini mungkin terakhir saya mau tanya nih, kira-kira Bu Murti punya pesan nggak untuk keluarga yang mungkin menyimak podcast kita pada hari ini, Ramadan Teras PWM, ada pesan-pesan khusus nggak untuk pendengar kita pada hari ini? Baik, para pemirsa, bahwasanya untuk menuju kepada keluarga yang tahan. Berarti Okay. kan tahan itu kan tangguh ya menghadapi tantangan. Jadi ada beberapa pilar yang harus kita perhatikan ya. Jadi ketahanan spiritual dan akhlak yang perlu kita tanamkan. Kemudian ketahanan pendidikan. Jadi belajar sepanjang masa. Kemudian ketahanan ekonomi keluarga, walaupun itu tidak menjadi faktor penentu. Kemudian ketahanan relasi keluarga. Jadi relasi keluarga itu yang tua masih memperhatikan, ya. Tentang tua bukan mengabaikan yang kecil, ya. Ada dia sayang. Kemudian yang kecil itu memperhatikan dan hormat kepada yang tua. Kemudian ketahanan sosial kemasyarakatan yang ini kadang-kadang pengaruhnya, ya, pengaruhnya sungguh sangat-sangat kuat yang terjadi. Nah, maka dari itu kepada keluarga kaum muslim, ya, perhatikan kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin akan menjadi pemicu, ya, menjadikan keluarga itu tidak tahan dengan apa kondisi yang akan terjadi. Mudah-mudahan keluarga Muhammadiyah Aisyah dan juga muslim semuanya, muslim muslimah, ya, itu tetap memperhatikan bagaimana kondisi keluarga itu tetap bertahan dalam kondisi apapun. Oke. Baik, Masya Allah ini luar biasa. Hari ini kita dapat pencerahan yang luar biasa dari Ibu Dr. Anda Hajamurti Sri Hidayah terkait dengan ketahanan keluarga. Tadi ada beberapa poin yang saya catat, intinya adalah bahwa sekarang adalah momennya kita untuk saling menguatkan spiritualitas di antara kita, bahwa setiap rumah tangga itu akan menemui persoalannya, tapi akan menemukan jalan keluarnya juga. Dan kalau keluarganya kuat, unit terkecil dari sebuah negara itu adalah keluarga, keluarganya kuat, maka insya Allah Indonesia ini, negara ini akan kuat. Jadi mari sama-sama kita membangun ketahanan keluarga dengan berbagai kebaikan-kebaikan dan meningkatkan spiritualitas kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bertahan tadi, kemudian kuat menghadapi apapun tantangan zaman ini. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Murti, ya, kepada tim juga, dan kita saling mendoakan semoga senantiasa sehat selalu. Dan untuk teman-teman yang menikmati obrolan ini mungkin boleh like, comment, subscribe ya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berharap channel ini akan lebih berkembang lagi dan akan ada program-program yang lebih keren lagi. Saya Eli Agustina, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam diskusi kita pada hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.